Yang kecilnya nggak apa-apa ya? Jadi kalau di dalam Alkitab disebut mesbah bakaran, ini mesbah bakarannya Bapak Ibu. Jadi dia selalu ada di depan. Dan daerah ini masih namanya halaman Bapak Ibu ya. So the altar was 5 by 5 cubits. Everything's in cubits. Harus 5 kali 5 hasta kata Alkitab panjangnya. And it was acacia wood covered with copper, which represents judgment. Dan ini adalah harus kayu akasia yang dibungkus dengan tembaga yang merupakan lambang dari penghakiman. So the blood was poured out here to pay for sin, like the cross. Jadi The blood darah was poured dicurahkan di out. sini. Semua binatang darahnya dicurahkan di sini. Now the altar had to be carried, so they had rods. So when they moved, they'd hand carry it. Jadi harus dibawa dan para imam akan membawanya dan membawanya ke sini. And a ramp, so they'd work modestly when they put the offering inside. Jadi ada remnya di sini untuk taruh binatang-binatang. Nah Bapak Ibu, ini tanduk-tanduknya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, tanduk-tanduk untuk mereka membersihkan darahnya itu ditanduk-tandukin. Kemudian ada tempat lain Bapak Ibu. Nah di sini tidak boleh ada api lain. Dalam Alkitab tidak boleh ada api asing. Karena apa? Karena kalau korban mereka benar, api dari langit akan membakar habis korban ini Bapak Ibu. Now the wash basin has no measurements. It was pure polished copper mirrors. Nah, ini adalah mesbah pembasuhan, Bapak Ibu. Mesbah pembasuhan kita udah cari dalam Alkitab, nggak ada ukurannya. Tetapi yang kita yakini kira-kira seperti ini. Ini dari tembaga dan harus seperti mirror atau seperti cermin, Bapak Ibu, yang memancarkan. And God asked for it to stand between the altar and the door. Dan mesbah pembasuhan harus ada di antara altar dengan pintu. And they could only put living water here from a spring. Dan harus hanya air hidup. Air hidup yang datang dari mata air. So all the names listed in the Bible where they camped is the name of a spring. Nah, semua hal yang dalam Alkitab nama mata air, itulah nama mata airnya. So the closest place they were actually camped is Yotvata, just Dan up the road. yang paling dekat dengan tempat ini adalah Yotvata. So the priest took the living water to wash their hands and feet before every offering and before entering. Jadi gunanya kolam pembasuhan ini atau mesbah pembasuhan ini untuk setiap imam cuci tangan, cuci kakinya, baik sebelum memberikan persembahan maupun sebelum masuk. So the Levites all day had to be bringing living spring water all the time. Jadi orang-orang Lewi harus selalu ambil air hidup untuk bawa ke tempat ini. And in Psalms, David said it's God's word that's like the water that cleanses. Dan Alkitab berkata firman Tuhanlah yang menyucikan kita. And of course in John 1:14, the word became flesh and dwelt among us. Dan Yohanes 1 ayat 14 bilang firman itu telah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. And Christ stood up in the temple and said, "Come to me and I will give you springs of living water." Dan Yesus satu kali ada di bait Allah dan berkata, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kau air hidup. Now quickly, the building was built in sections, acacia panels covered now with gold. Jadi kayu akasia sekarang di bangunan ini harus dilapis dengan emas murni. So 48 panels made an open building. Harus 48 panel Bapak Ibu untuk membuat ini menjadi satu bangunan. And each one stood in 2 silver bases. Dan fondasinya harus dari perak. Sekedar pengetahuan Bapak Ibu, ini bisa dicopot dan bisa diangkat lagi. Karena ingat, setiap kali bangsa Israel harus jalan, ini harus diberesin, dicopot-copot satu-satu, digendong. Dan setelah itu, mereka stop di mana, dipasang lagi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu lihat, ada tempatnya, ada ininya, lalu 48 dan diikat dengan emas itu. So 5 rods held everything together on each side, 1 in the middle, 4 on the outside. Dan menurut ukuran Tuhan harus 5. Ini hitungannya, 1, 2, 3, 4, 5. And so we'll see that they had 8,580 Levite men. Jadi ada 850 orang-orang Lewi yang berurusan dengan ini. Each was told by name what his job was. Dan semua harus ada nama-namanya. So they dismantled the building and courtyard and put it on 6 ox carts. Jadi mereka kalau berjalan mereka bawa dengan 6 mobil kerbau. But the holy items, the Levites had to hand carry. Tetapi yang suci-suci ini harus orang Lewi yang memikulnya.
Now, no solid roof. They had 4 coverings over the building. Tidak ada genteng yang tidak ada genteng yang solid, tetapi ada 4 lapisan. So 2 material layers against the building. Ada 2 yang nempel di bangunannya. So this was the first layer, the linen in white, blue, purple, red with a symbol of an angel. Jadi harus kain linen yang mengcovernya warnanya harus putih, biru, merah dan purple atau ungu. And then the woven goat hair covered from the ground to the ground over the building. Lalu kemudian ada bulu kambing atau kulit kambing yang bulu kambing yang harus mengcover semuanya. And then ram skins dyed red and the tachash skin with no measurements were open. Nah, kemudian ada sejenis ikan namanya taha dan kemudian ada ram skin, sejenis kayak domba muda yang harus mengcover semuanya. So they stored all the oil and the incense, everything the priests had to use inside was stored here. Jadi semua yang akan dibawa ke dalam seperti mesbah wangi-wangian, roti dan lain-lain harus disiapkan di sini dulu. Now only the priests and the high priest entered the holy. Ingat bahwa ini adalah halaman, Bapak Ibu. Nah, hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci. Jadi kita sudah imam. Oke, sekedar gambaran Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini jadi lebih ngerti nggak apa itu tabernakel? So the priest, this is the priest and this is the high priest. Bapak Ibu, masuk aja, silakan. Ayo. Kasihan yang di luar kepanasan. Ya. Bapak Ibu sudah imam-imam oleh karena darah Yesus. Setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu sebelah kanan ini adalah priest, adalah imam, yang tengah adalah pendeta, dan yang sebelah kiri adalah imam besar, Bapak Ibu. Okay. So the high priest had a blue robe with bells, a woven ephod, and the names of Jacob's sons on his breast, and 6 and 6 on his shoulder. Dia harus ada kain biru dengan bel. Lalu kemudian ada woven, ada apa ini namanya rajutan. Lalu kemudian ada 12 batu nama-nama suku Israel. Dan selain ditaruh di dada, juga ditaruh di pundaknya 6 dan 6, Bapak Ibu. And the gold band said holy to the Lord because every day he had to represent Israel before God. Karena di sini harus emas murni, tulisannya kudus bagi Tuhan. Karena setiap hari dia harus membawa Israel sebagai bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. So the book of Hebrews tells us Christ is our great high priest. So every day he's representing us. Dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang membawa dosa kita ke hadapan Bapa di surga. Now in the north, the table of showbread, acacia wood with gold, and 12 breads representing the nation of Israel. Bapak Ibu sebelah kanan atau sebelah kiri dari kita, sebelah kanan dari Bapak Ibu, selalu ada mesbah roti sajian. Dan ini harus selalu fresh, harus ditaruh 12, dan 12-12-nya ini adalah gambaran dari suku Israel. It's a picture of God's promise to continually provide Israel with everything for life. Ini gambaran bahwa Israel tidak akan pernah kekurangan, tapi selalu disediakan berkat oleh Tuhan. So we see in John, Christ is the bread of life. Dan dalam Yohanes dikatakan Yesus sendiri bilang, akulah roti kehidupan. And in 2 Peter, he gives us what we need for life and godliness. Dalam 2 Petrus dikatakan Tuhan menyediakan segala sesuatunya buat kita. And he gave us the Holy Spirit. Dan dia memberikan juga Roh Kudus buat kita. So notice the menorah had no measurements. It was solid gold beaten to 7 branches. Nah, sebelah kanan ini adalah nama tur kita, yaitu menorah, Bapak Ibu. Menorah ini ukurannya tidak jelas, tapi kira-kira seperti ini. Dia harus terbuat dari one solid rock. Jadi tidak boleh sambung-sambungan, tidak ada sambungannya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka punya perhiasan orang Mesir dan lain-lain, dituang, dijadikan dan dibentuk harus seperti menorah dengan bunga-bunga badam, kata Alkitab bilang. Nah, kemudian ada 7. Dan ini adalah penerang, kata Alkitab. So the priest said to add the oil and keep this burning all the time. It's the only light. Dan ini adalah satu-satunya terang untuk ruangan ini waktu itu. Jadi setiap kali harus dipotong sumbunya, harus dijaga minyaknya, supaya selalu minyaknya ada di sini. And you'll see in Isaiah chapter 11 verse 1 and 2, it talks about the 7 spirits of God that would come on the Messiah. Dalam Yesaya dikatakan ada 7 roh Allah yang akan mengurapi Mesias. And you can go to verse 2 and read all the 7 names.
Dan saudara bisa lihat dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 itu 7-7-nya. And Revelation 3 verse 1, Yeshua, Jesus says, he's the one that has the 7 spirits of God. He's referring back to Isaiah 11. Dan dalam Wahyu dikatakan, akulah yang memegang ketujuh roh Allah. And the oil represents the work of the Holy Spirit. Dan minyak yang ada di sini adalah gambaran dari pekerjaan Roh Kudus. You'll notice the high priest and priest had to be anointed with oil to serve God. Karena mereka selalu harus diurapi dengan minyak sebelum melayani Tuhan. And Yeshua says, wait till the Holy Spirit anoints us with power. Dan kita berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. We can't serve God without the Holy Spirit. Kita nggak bisa melayani Tuhan tanpa Roh Kudus. And he said it's the Holy Spirit that will continue to teach us and remind us of Christ's words. Hanya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan seluruh pekerjaan Tuhan. Now the golden altar was for incense. Nah, kemudian ada satu lagi, mesbah wewangian. Atau kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia dibilang apa? Mesbah dupa ya. So acacia wood with gold. Ini adalah kayu akasia yang harus dibungkus dengan emas. Only the holy coals could enter here. Hanya imam yang khusus yang boleh masuk ke sini. And a special mix of incense with a lot of spice. Very sweet smell. Dan baunya adalah bau yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi di luar baunya sangat nggak enak karena bau-bau binatang yang dipotong. Tapi di sini masuk wangi sekali. So in Revelation 8 and the Psalms and the Prophets, it says that our prayer, praise and worship is like sweet incense. Karena kita berkata pujian penyembahan kita sama seperti dupa yang berbau harum. Tapi dupa nggak ada yang harum lah. And of course, Christ is always interceding for us. It's a picture of what he's still doing. Tetapi Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah untuk berdoa buat kita. Itu gambaran dari wewangian yang terus naik. Now, only one day a year, Yom Kippur, could the high priest enter the Holy of Holies. 1 tahun 1 kali di Hari Raya Penebusan atau bahasa Ibrani-nya namanya Hari Raya Yom Kippur, imam besar boleh masuk ke dalam. So we see in Leviticus 16, he did not wear this. He wore pure white linen only. Tetapi kalau pas masuk di Hari Raya Yom Kippur, dia harus pakai baju putih-putih, bersih. So it's a picture of Christ who emptied himself of all his glory and he came humbly as a human to do the Father's will. Itulah gambaran dalam Alkitab ketika Yesus merendahkan diri menjadi sama seperti manusia untuk masuk ke hadirat Bapa. In Hebrews 9, because he obeyed until death on the cross, he took his pure blood directly to the heavenly tabernacle. Dan Alkitab berkata karena dia adalah taat sampai mati, dia berhak untuk membawa darahnya sebagai korban yang suci dan penuh kekudusan. Here, the high priest first had to put incense inside so he wouldn't die entering. Jadi yang pertama, dia bawa beberapa wewangian ini untuk masuk ke dalam. Then he took the blood of the bull, the most expensive sacrifice, to first pay for him and his sons. Dan dia harus bawa korban domba, dia harus bawa korban sapi, ya kan? Yang paling mahal, yang paling bagus. Yang pertama untuk dosanya dan dosa anak-anaknya. Then there were 2 goats, one chosen to die, one to live. The one that died, he brought the blood in to pay for Israel. Dan kemudian dua kambing, satu dilepas, satu dikorbankan. Korban darahnya itu dia harus bawa juga ke dalam untuk membawa bangsa Israel dengan dosanya. All the blood left over was sprinkled before the ark, here, menorah, table, wash basin, altar to purify everything. Dan sebelum dia masuk, semua dipercikan dengan darah. Then he put his hand on the live goat, confessed the sin, and gave it to a man to release so far in the desert it can't come back. Dan kemudian dia tangan yang sudah berdarah itu dia taruh di atas kepala kambing yang mau dia lepas. Dia ucapkan semua dosanya, dosa bangsanya. Lalu kemudian setelah itu dia lepaskan, suruh jauh ke padang gurun, dan supaya tidak akan bisa pernah kembali lagi. So it's a picture that Christ only came once for all time to pay for our sin, cleanse us from sin, and take away our sin. Itu menggambarkan bahwa Yesus mati satu kali, menghapuskan segala sesuatunya, melepaskan, dan dosa kita tidak akan pernah diingat lagi. So the high priest took water, came in here and totally washed, changed to his glorious priestly garments, and only then did he go out in front of Israel. He did all the work on his own. Jadi setelah itu dia akan keluar untuk bereskan semuanya lagi, dan dia kembali kepada putih lagi. Setelah itu dia tinggalkan birunya semua,
Tinggal hanya putih lagi, dia datang ke bangsa Israel lalu dia kemudian masuk. So a picture of Christ who did all the work on his own, took away our sin. He's back in heaven in all his glory, sitting down because he's finished. Sama seperti Yesus sebagai imam besar kita, menunjukkan diri lalu kemudian menyelesaikan semuanya dan naik ke sorga menyelesaikan semuanya buat kita. The next time he physically comes to earth will be in all his glory in front of the people. Revelation says every eye will see him. Dan kemudian dia akan datang kembali dalam seluruh kemuliaannya dan setiap mata akan melihat kemuliaannya. Amen. Now we had to move the ark back. You just have to imagine when you go in, the ark was in the middle of the Holy of Holies. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu harus lihat bahwa lokasinya tabut perjanjian sudah kita mundurkan, tapi sebetulnya yang asli dia ada persis di tengah ruang Maha Suci. The base was acacia wood covered with gold, but the top and the cherub angels solid gold. Dan kemudian apa yang terjadi bahwa semuanya terbungkus dengan kayu akasia dibungkus dengan emas, kecuali tutupnya. Tutupnya itu apa itu namanya terbuat dari emas murni. So he sprinkled the blood on the top, on that atonement cover. Dan kemudian darah akan dipercikan di sana. Inside were only the stone tablets of the law. Ingat, di dalam tabut perjanjian hanya ada 2 loh batu. Outside in front, a golden bowl of manna, and Aaron's staff that came to life with almond flowers and fruit. Lalu ada mana dan juga ada tongkat Harun yang berbunga. The book of Hebrews is the only book in the Bible that says everything was inside. Nah, tapi dalam Ibrani dibilang semuanya ada di dalam tabut perjanjian. Because Hebrews talks about Christ fulfilled all of this. Karena dalam Ibrani Yesus digambarkan sebagai imam besar yang menggenapi seluruhnya. So he is the Word of God. Karena dia adalah firman Allah itu. He is the bread from heaven. Dia adalah roti dari surga. And he is the resurrection and the life. Dan dia adalah kebangkitan dan hidup. So also in Hebrews it says the golden altar is in front of the ark. Dan Alkitab bilang bahwa mesbah wewangian ini ada di depan tabut. What's missing in Hebrews is the curtain. Apa yang hilang dalam Ibrani, kitab Ibrani, yaitu tirai. See, God put cherub angels guarding the way to the tree of life in the Garden of Eden. Ada kerub-kerub malaikat di depannya, saudara, yang diambil dari Taman Eden. God asked for cherub angels on this curtain. Tuhan mau supaya ada gambar dari kerub-kerub malaikat. And Hebrews tells us this represented this curtain. The Holy Spirit had not revealed how to go back. Dan itu menggambarkan buat kita bahwa Roh Kudus yang akan menjelaskan segala sesuatunya yang kita tidak mengerti. So it's a picture of the cherubim still guarding the way to life. Dan ini tetap adalah gambaran dari para kerub yang menjaga dan melindungi hidup kita. Until in the second temple, Christ paid for our sin and God tore this curtain from top to Dan bottom. kemudian waktu Yesus mati, tirai ini terbelah. Because in Christ we can go back to life. Karena di dalam Kristus kita bisa kembali pada kehidupan. So Amen. notice what God did as the foundation of the tabernacle. Sudah lihat apa yang menjadi fondasi tabernakel? The ark, incense altar, wash basin altar, table menorah, the sign of a cross. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari garis lurus begini sampai mesbah depan dan kemudian menorah dan apa itu namanya meja roti sajian, maka dia persis menggambarkan salib. So Revelation 13:8 clearly tells us the Lamb of God was slain from before God made the earth. Karena dalam Wahyu dikatakan Yesus sudah disalibkan jauh sebelum dunia dibentuk. Which means God knew what was going to happen before he started. Karena Tuhan tahu apa yang akan jadi sebelum dia mulai. So his first plan was that he would come and pay for sin. Karena dia datang untuk menebus dosa kita. So we're all paid for. Kita orang-orang yang sudah lunas dibayar. Amen. Romans 3:23, we've all sinned. Roma 3:23 bilang setiap kita telah berdosa. Romans 6:23, the wages for sin is death. Roma 6:23 bilang upah dosa adalah maut. Someone had to pay. Ada yang harus membayar harganya. 6:23, Christ paid. Yesus membayar harganya. But the thing is, in order to receive it, Tapi untuk menerimanya, we have to go to him and confess our sin. kita harus mengakui dosa kita. Amen. Repent, turn away, Bertobat dan berbalik dari jalan kita yang and jahat. believe. Dan percaya. Yes. So everyone who won't do this has to pay for their own sin Karena semua orang yang melakukan ini semua harus membayar harga dosanya. and be separated from God forever. And it is not Dan what terpisah God dari wants. Tuhan untuk selama-lamanya, dan itu bukan kehendak Tuhan. Because Deuteronomy 30 verse 19 still applies today.
Tapi Ulangan 30 berkata sama seperti apa yang harus terjadi sampai hari ini. God put before us life and death, Aku memperhadapkan kepada kamu hidup atau kematian, blessing and curse. kutuk atau berkat. And what does He want? Choose life. Tuhan mau pilihlah hidup. He's not willing that one should perish. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. So that's why He's sending us out to share the good news. Dia bagikan kepada kita kabar baik. It's the most important life and death decision every human must make. Dan hidup atau mati adalah keputusan setiap kita. And we can't blame God or circumstances. He's paid it all. We just have to come and receive it the way He asked. Dia sudah selesaikan semuanya buat kita, kita tinggal terima karena dia sudah menyelesaikan buat kita. Amin. So thank you for coming. Go and spread the good news. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu belajar. Dalam Alkitab dikatakan tutup pendamaian. Kita nggak ngerti tutup pendamaian apa. Dalam bahasa Inggris istilahnya lebih bagus, the mercy seat. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagunya Don Moon, ada satu albumnya yang berjudul Mercy Seat. Apa itu Mercy Seat? Mercy Seat itu tutup pendamaian. Kenapa? Itu solid rock, lalu di atasnya ada cherubim. Di dalam sini Bapak Ibu tidak ada terang sama sekali. Tetapi 1 tahun 1 kali setiap imam besar masuk ada yang namanya Shekinah Glory. Kenapa imam besar harus pakai bunyi-bunyian ini? Supaya kalau dia berdosa, Shekinah itu akan menjadi petir buat dia akan mati. Dan dia harus ditarik. Dan ini ada talinya untuk dia ditarik keluar. Sehingga kalau dia jatuh karena mati karena hukuman Tuhan, itu yang saya bilang, kepada yang diberi banyak dituntut banyak, dia akan mati dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak bisa ada pengampunan lagi. Makanya dia harus betul-betul menyucikan diri selama beberapa hari untuk memasuki Yom Kippur tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam sini hanya ada Shekinah. Nah, buat kita membacanya kita nggak terlalu mengerti. Kenapa tirai harus robek? Nah, begini, Bapak Ibu orang Yahudi punya cara sendiri untuk apa itu namanya merayakan hari berkabung. Jadi kalau ada orang tua yang mati khususnya anak yang mati, orang Yahudi akan berkabung. Bagaimana cara dia berkabung? Dia robek bajunya. Harus dia tarik sampai robek bajunya. Tanda dia menyesal. Orang yang dia cintai meninggal. Nah, orang Yahudi percaya waktu tirai ini terobek, artinya Allah merobek bajunya sendiri. Kenapa? Ini kemuliaan Tuhan. Dia robek. Karena apa? Anak yang tunggal mati buat kita. Amin. Amin. Sebabnya ketika Bapak Ibu lihat gambaran ini, semuanya imam besar adalah Kristus. Wewangian. Paulus bilang apa? Hendaklah kamu memancarkan bau harum, bukan bau busuk. Di mana bau busuk? Di depan. Bapak Ibu bayangkan tiap hari ada binatang yang dipotong, ada binatang yang bau anyir, Bapak Ibu, darah di mana-mana. Tapi di sini ada wangi yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita cuman beragama, cuman sampai di halaman, cuman di luar, ya kan? Hidup kita memancarkan bau yang busuk, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Jangan Amin. sampai keberagamaan kita menyebalkan orang. Setuju? Jangan sampai keberagamaan kita membuat orang ini orang najis banget sih perbuatannya gitu ya kan. Ngomongnya Tuhan, tapi kelakuannya beda. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memancarkan bau wangi. Amin. Ada banyak suami yang kalau dia udah bertobat, istrinya bilang, jadi aneh laki gua, jadi aneh bini gua sekarang cerewet gitu, kata tipe dosa, apa dosa. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih indah. Dan waktu kita masuk dalam ruang masuci, terang Tuhan terus menyinari hidup kita. Amin. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami ada di tabernakel untuk melihat apa yang selama ini sulit kami pahami. Tetapi sekarang mata kami sendiri melihat. Biarlah Tuhan sendiri menyingkapkan buat kami. Bagaimana dosa kami sudah diampuni. Bagaimana Kristus menjadi imam besar agung kami. Bagaimana kami harus memancarkan bau harum. Karena segala sesuatunya sudah disediakan. Ada sinar terang yang menyertai kami. Sehingga kami selalu melihat jalan keluar Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, di dalam ada apa saja Bapak Ibu? Satu Shekinah. Betul? Dua ada apa? Tabut. Tabut itu ditutupi apa Bapak Ibu? Mercy seat. Tempat di mana cherubim atau kerub duduk. Lalu ada apa lagi di dalamnya? Loh batu. Ada 2 loh batu. Ada apa lagi? Tongkat Harun. Dan ada apa lagi Bapak Ibu?
mana. Jadi semua mana mencair kecuali mana yang ditaruh di sini untuk mengingatkan bangsa Israel 40 tahun dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang kita mau lihat. Saya akan jelaskan sedikit buat Bapak Ibu karena tempatnya nggak terlalu besar. Ya. Ini yang saya bilang ya Bapak Ibu, ayo Pak. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, ini yang namanya mercy seat. Kalau di Alkitab kita ditulis tutup pendamaian. Ayo masuk. Jadi tutup pendamaian ini dari sini sampai sini semua dibuat dengan solid rock Bapak Ibu ya. Ini namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Nah, ini harus ada dari emas. Hanya imam dari suku Lewi yang boleh angkat, iya kan? Nah, kemudian di dalamnya ada 2 loh batu, ada mana, dan ada tongkat Harun yang berbunga, Bapak Ibu, ya. Yang sudah boleh jalan supaya yang lain bisa masuk. Yang jalan bisa langsung keluar menuju ke welcome. Ini replika atau real? Oh, ini replika. Ini bukan emas. Ini replika yang dibuat sedekat mungkin. Ini yang namanya mercy seat. Ini yang namanya cherubim. Ini yang namanya tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga, dan ada mana. Itu mana? Ya. Itu mananya? Kemarin. Ini emas murni. Oh, mau tutup ya? Iya. Mercy seat. Sampai ini, Pak, ya? Sampai ini. Kalau ini nggak ada artinya kan? Ini emas. Oh. Untuk pegangannya. Digotong, Itu yang dari kayu akasia tapi dilapisi emas. Waktu ini mau jatuh, kalau dipegang. mereka mau pegang, Tuhan Mati. marah, mati. Ini yang hilang dari bangsa Israel dan itu yang membuat mereka kena. Sekarang teringat tahu di mana ya? Tapi mereka bilang karena kesucian kita yakin pasti ada. Pak boleh tolong Pak. Permisi ya Bapak Ibu. Dapat Pak Tommy? Dapat.